Hai, my name is Nasrul Khairi dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang noun atau kata benda. Definition noun atau kata benda. Noun adalah kata yang digunakan untuk menanami atau menyebut nama orang, nama benda, nama tempat, dan ide. Dengan kata lain, kata ini merujuk pada benda fisik, konsep abstrak. Contoh noun kata benda bentuk fisik yang pertama table, house, pond, water, floor. Yang kedua konsep abstrak. Konsep abstrak berisi time, ide, opini, dan ide. Yang kedua tipe nouns. A. Contract and abstract noun. Contract noun adalah noun yang dapat diamati oleh panca indera sehingga sifatnya merujuk pada suatu benda secara langsung. Contoh Bob, better, chair, classroom, start, moon. Yang kedua abstract noun. Abstrak noun adalah noun yang tidak diamati oleh panca indera. Dengan kata lain, noun ini bersifat abstrak atau berkonsep ke benda saja. Contoh happiness, emergency, freedom, komunisme, dan motivation. Yang B, countable and uncountable noun. Countable noun adalah noun yang dapat dihitung. Ciri-cirinya dari noun ini adalah yang pertama, dapat diikuti oleh hitungan 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang kedua, dapat diikuti oleh artikel I dan N dalam bentuk tunggal. Ketiga, dapat ditambah bentuk akhiran S, ES dalam bentuk jamak. Contoh house, I house, on house, their house. Yang kedua, uncountable noun. Uncountable noun adalah noun yang dapat dihitung. Ciri-cirinya berkelebihan noun yaitu 1. Tidak dapat diikuti oleh hitungan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kedua, tidak dapat diikuti oleh artikel a dan an atau tidak dalam bentuk tunggal. Ketiga, tidak dapat ditambah s dan es tidak dalam bentuk jamak. Contoh milk, I glass on milk, 2 glass of milk. Yang ketiga, miken noun. Miken noun adalah noun yang bisa menjadi conjugable, dan untuk mutable tergantung kondisi atau konteks di mana ia digunakan. Contoh I saw I hair on the floor. Pada kalimat ini hair dapat dihitung ditandai dengan artikel a di depannya. Yang C, common and proper nouns. Common nouns adalah nouns yang memicu pada hal-hal yang masih umum sehingga penulis tidak menggunakan huruf kapital kecuali mengawali sebuah kalimat atau judul. Contoh person, city, country, mon, park, dan lain-lain. Kedua, proper noun. Proper noun merupakan himpunan dari common noun sehingga acuan lebih baik. Spesifikasi daripada common noun. Jenis noun ini biasa dikenal dalam suatu hal, orang, benda, tempat, dan sebagainya. Contoh John, Semarang, Indonesia, Juli, house, iPhone. Yang D, collective noun. Collective noun adalah noun yang merujuk adanya suatu gabungan baik itu orang, tempat, ataupun benda. Contoh army, community, government, fire. Kedua, class, crown, staff. Yang ketiga, club, family, organization,
and theme. Kolektif noun dapat dijamakan, contohnya adalah a pair of sandal, adalah sepasang sandal. Yang kedua, two pair of sandal adalah dua pasang sandal. Fungsi noun adalah yang pertama, direct and intercom object. Direct object biasanya mempunyai tujuan, yakni untuk menjawab sebuah pertanyaan berupa when and what setelah adanya activation verb yang ada di dalam sebuah kalimat transitif. Penting untuk dipahami bahwa noun yang berperan sebagai objek biasanya di direct object dan interdirect object. Saat noun menjadi sebuah objek, umumnya akan didampingi oleh kata ganti atau person seperti I, and, the, dan lainnya. Contoh direct object. Yang pertama, Marcel play piano in his room. Marcel bermain piano di kamarnya. Kedua, Velia married a Korea man. Velia menikah dengan pria Korea. Yang seterusnya, contoh interdirect object. Yang pertama, Siti books I that I house. Siti membelikan ayahnya sebuah rumah. Kedua, subject of verb. Sebagian besar orang menganggap bahwa noun hanya berfungsi sebagai objek saja. Padahal pada kenyataan tidak seperti itu. Contoh I. Rizka is swimming. Rizka sedang berenang. B. A car was stolen yesterday. Sebuah mobil telah dicuri kemarin. Ketiga, subjective on object complex. Fungsi dari noun dalam bahasa Inggris selanjutnya adalah sebagai subjek dan objek kompleks. Subjek kompleks tersebut adalah kompleks yang merujuk pada subjek yang ada di dalam sebuah kalimat. Director objek biasanya akan berbentuk kata, benda, dan noun. Contoh subjek kompleks. Yang pertama, benda marah because I pine after his sister person. Damar menjadi pines setelah saudara perempuannya meninggal. Yang kedua, I am the director of complex. Saya direkrut perusahaan ini. Yang keempat, object of person. Adapun salah satu fungsi dari noun adalah menyatakan tempat, memerlukan properti untuk menjelaskan suatu tempat. Contohnya adalah yang pertama, my dog loves to sleep in lake box. Anjing saya suka tidur di dalam kotak besar. Yang kedua, the library is on the floor. Perpustakaan berada di lantai 3. Sekian penjelasan materi saya tentang nouns atau kata benda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.